生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Lord of the Mysteries bab 291, penjual dan notaris dalam satu. Kemungkinan besar untuk muncul. Klein mengendalikan dunia dan membuatnya tertawa terbahak-bahak. Ya, aku benar-benar tidak memiliki formula ramuan untuk Wind Blast, dan aku juga tidak akan memiliki cara untuk mendapatkannya dalam waktu dekat. Namun, saya memiliki formula yang tidak lengkap untuk ramuan urutan 4. Meskipun belum lengkap, saya rasa Anda harus tahu betul nilainya. Benda itu bisa ditukar dengan setidaknya 10.000 pound emas, dan seringkali Anda bahkan tidak bisa membelinya dengan uang yang nilainya beberapa kali lipat. Ini adalah langkah krusial yang akan membawa perubahan kualitatif pada manusia. Jadi, kau tertarik? Cairan tulang belakang macan kumbang hitam berpola gelap bernilai antara 500 dan 700 pound, dan kristal sumsum mata air peri bernilai antara 300 dan 400 pound. Kurasa kau masih perlu menyiapkan tambahan 9.000 pound tunai atau barang senilai sama. Klein telah lama berspekulasi bahwa urutan jalur urutan matahari tanpa bayangan dapat ditukar dengan urutan jalur pelaut dan pembaca yang sama, dan dugaan ini telah dikonfirmasi secara tidak langsung oleh permintaan Tuan A dan informasi yang diberikan dalam buku harian Rosel. Bahkan diduga meluas ke jalur urutan pemohon rahasia dan urutan penonton. Oleh karena itu, ia yakin bahwa formula unsa dowet yang belum lengkap merupakan godaan yang tidak dapat ditolak bagi The Hangman yang berasal dari jalur pelaut. Tidak masalah jika Anda tidak mempunyai sesuatu yang bernilai 9.000 pound untuk saat ini. Anda dapat membayarnya dengan mencicil dengan Tuan Bodoh yang menjadi saksi. Klein menambahkan dalam diam. Saat ini, ia kekurangan cairan tulang belakang seperti macan kumbang hitam berpola gelap, jadi ia tidak keberatan membiarkan pria yang digantung tetap menjadi korban. Bagaimanapun, ia tidak perlu khawatir tentang kemungkinan pria itu melarikan diri. Yah, ada juga risiko laten. Aku akan sangat dirugikan jika Tuan Gantung tiba-tiba meninggal. Dengan kesepakatan semahal itu, Klein mau tak mau merasa sedikit khawatir. Formula ramuan urutan 4 yang belum lengkap. Formula belum lengkap yang mengarah ke jalan seorang dewa setengah dewa. Ini sesuatu yang bahkan tak bisa dibeli dengan uang. Mata Audrey berbinar. Ia tak kuasa menyembunyikan rasa penasarannya saat bertanya sebelum pria yang digantung sempat berbicara, Tuan Dunia. Bolehkah saya bertanya ke jalur urutan 4 yang mana formula itu? Kalau tidak nyaman memberitahu saya, anggap saja saya tidak pernah bertanya. Tuan Dunia ternyata punya formula ramuan urutan 4. Meski belum lengkap, tetap saja sangat mengejutkan. Pantas saja Tuan Bodoh menariknya ke klub tarot. Dia bukan beyonder biasa. Nah, misi uji coba Sio dan Force sudah berakhir. Tuan Bodoh tidak bilang apakah dia akan mengizinkan mereka bergabung. Ya, dia pasti punya pertimbangan lain, dan mungkin dia butuh lebih banyak waktu untuk mengamati mereka. Seharusnya aku tidak berinisiatif bertanya karena akan terkesan tidak sopan. Banyak pikiran berkecamuk di benak Audrey saat itu. Pertanyaan Nona Justice persis seperti yang diinginkan Klein. Ia membuat dunia menjawab dengan suara serak. Aku memang berencana untuk mengatakannya. Itu adalah formula ramuan untuk urutan 4 jalur matahari, tak berbayang. Jalur matahari? Derek langsung menatap Tuan Dunia yang duduk di ujung lain meja perunggu panjang itu. Matanya tiba-tiba dipenuhi rasa ingin tahu dan kerinduan.
Namun, ia tetap diam karena ia tahu bahwa ia masih jauh dari ambang batas seorang dewa. Ia harus mengerahkan sumber dayanya yang terbatas untuk memperkuat dirinya terlebih dahulu. Kota Perak hanya peduli dengan masa depan terdekat. Hal ini karena, bagi penduduknya, masa depan mungkin takkan pernah ada. Tanpa bayangan, Audrey mengangguk anggun, lalu berkata dengan gembira, "Terima kasih atas jawabanmu, Tuan Dunia." Dia merasa telah belajar sesuatu yang penting lagi. Tanpa bayangan, gumam Alger perlahan sebelum menjawab dengan tenang, "Maaf. Aku tidak membutuhkannya." "Tidak perlu," Klein terkejut. Ini benar-benar berbeda dari naskah yang dibayangkannya. Dalam keterkejutannya, ia secara tidak langsung membuat Dunia terdiam, tampak tak percaya. Butuh beberapa detik sebelum ia berkata, "Kau boleh berutang sebagian dulu. Dengan Tuan Bodoh sebagai saksi, aku yakin kau pasti akan melunasi sisanya." "Tidak, aku benar-benar tidak membutuhkannya." Alger menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Dia benar-benar tidak membutuhkannya. Dia yakin akan mendapatkan dukungan dari gereja Dewa Badai dan langsung dianugerahi ramuan yang sesuai. Atau apakah dia benar-benar memiliki formula ramuan urutan 4 untuk jalur pelaut? Namanya Cataclysmic Interest." Klein segera memikirkan dua kemungkinan. "Apa yang harus kulakukan? Jangan bilang aku harus menukar formula penyihir atau iblis kenikmatan dengannya." Klein mengejek dirinya sendiri dalam diam. Sengaja membuat Dunia hening beberapa detik sebelum berkata, "Formula ramuan lain, atau beberapa rahasia yang ku tahu?" "Seperti rahasia dari urutan tingkat puncak." Alger sedikit mengubah posisi duduknya sambil berpikir sebelum menjawab, "Saya pribadi tahu beberapa rahasia urutan tingkat puncak." "Bagaimana Anda bisa menjamin tidak ada tumpang tindih? Bagaimana Anda bisa menjamin rahasia yang akan Anda ceritakan sama nilainya dengan cairan tulang belakang macan kumbang berpola gelap dan kristal sumsum mata air peri? Kita masing-masing akan memberikan rahasia urutan tingkat puncak kepada Tuan Bodoh dan biarkan dia memutuskan apakah ada tumpang tindih dan menentukan nilainya." "Tuan Bodoh, bolehkah?" Klein memanipulasi Dunia dan bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan ini. Lalu, dia berkata dengan sikap angkuh, "Tentu saja." Alger mengangguk pelan. "Aku tidak keberatan. Ayo kita mulai. Aku betul-betul ingin tahu rahasia urutan tingkat puncak. Tapi akhir-akhir ini aku belum punya uang lebih untuk membelinya." Audrey memandang Dunia dan manusia yang digantung dengan iri saat mereka masing-masing menyulap sepotong perkamen kulit kambing. Karena tidak pernah khawatir tentang uang sejak dia masih muda, dia akhirnya merasakan rasanya kemiskinan. Tak lama kemudian, Klein menerima konten yang ditulis oleh kedua anggota tersebut. Tanpa ragu, ia pertama kali melihat perkamen kulit kambing dari The Hangman dan mendapati isinya sederhana. Hanya ada satu kalimat, "Urutan tingkat puncak menyembunyikan jalan menuju keilahian." Fiuh, bagus. Kalau tidak, kita perlu menggunakan informasi lain untuk pertukaran. Klein dengan hati-hati memeriksa perkamen kulit kambing The World sebelum terkekeh pelan. "Itu tidak tumpang tindih. Bagi kebanyakan Beyonder, rahasia yang diberikan World tidak berharga, tetapi di mata orang lain, rahasia itu sangat penting. Rahasia ini tidak bisa dinilai dengan uang." Mendengar kesimpulan ini, Alger langsung terjebak dalam dilema. Baginya, mendapatkan dua bahan Beyonder sekaligus bukanlah beban kecil. Ia harus menjual banyak barang berharga untuk ditukarkan. Membayar harga semahal itu untuk mendengar rahasia yang mungkin tak berguna baginya. Alger mempertimbangkannya selama hampir 20 detik sebelum berkata, "Tuan Bodoh, bisakah Anda memberi petunjuk lebih lanjut? Saya belum bisa memutuskan."
bingung menentukan pilihan. Sudut bibir Klein sedikit bergerak. Ia tahu kata-kata yang ia ucapkan untuk menjaga citranya justru berdampak sebaliknya dan tidak efektif. Ia ragu sejenak, lalu tersenyum. Konten yang dia uraikan adalah suplemen terperinci untuk rahasia yang Anda ketahui. Suplemen terperinci untuk jalan menuju keilahian. Alger tak ragu lagi. Ia menoleh ke arah dunia dan berkata dengan suara singkat dan tegas, "Setuju." Kemudian, dia langsung menambahkan, "Aku akan membantumu menukarkan cairan tulang belakang Dark Panther, Black Panther, dan kristal sumsum mata air peri dalam minggu ini." Tentu saja, premisnya adalah mereka akan muncul di pertemuan bajak laut. Meskipun kemungkinannya sangat tinggi, kita tetap harus percaya bahwa apapun bisa terjadi. Jika itu terjadi, aku mungkin harus menundanya ke minggu depan, atau bahkan bulan depan. Tapi jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Tidak masalah. Dengan Tuan Bodoh sebagai saksi, aku tidak perlu khawatir, jawab dunia dengan suara serak. Setelah mereka mengonfirmasi transaksi tersebut, Klein menyulap perkamen kulit kambing di depan The Hangman. Alger menundukkan kepalanya dengan penuh semangat, membaca setiap kata dengan lahap. Ada urutan 0 di atas urutan 1, dan urutan 0 adalah urutan dewa sejati. Mereka juga dapat dihubungi melalui ramuan dan ritual yang sesuai. Urutan 0, urutan dewa sejati. Alger tercengang dan terkejut pada awalnya, tetapi segera merasa lega, lalu bergumam dalam hati dengan gembira, "Aku mengerti. Saya mengerti artinya." Dia menarik napas dalam diam dan bersandar di kursinya seolah tidak terjadi apa-apa. Rahasia itu pasti mengejutkan. Tuan Hangman bahkan kehilangan ketenangannya. Audrey mengalihkan pandangan dengan ekspresi rindu dan berkata kepada sang matahari yang berada tepat di seberangnya, "Tuan Matahari, aku ingat kau pernah menyebutkan bahwa kota Perak memiliki formula ramuan urutan 9, 8, dan 7 untuk jalur naga." Ya, Derek mengangguk jujur. Formula ramuan urutan 7 adalah analis jiwa. "Kalau aku mau, berapa harga yang harus kubayar?" tanya Audrey dengan nada menahan diri. "Formula ramuan urutan 7 dari jalur matahari," jawab Derek tanpa ragu. Audrey mengangguk lembut dan berkata, "Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkannya." Sio dan Force pernah bilang kalau ada jalur Beyonder of the Sun di pertemuan Tuan A. Dia setidaknya sekuens 7 dan mahir dalam pemurnian dan pengusiran setan. Setelah semua kejadian baru-baru ini mereda, aku bisa mencoba mendapatkannya darinya. Selain itu, aku harus bergabung dengan lebih banyak pertemuan di gedung pendidikan terbengkalai di rumah sakit itu. Aku harus mencoba menghubungi anggota alkemis psikologi. Salah satu dari 2 jalur itu pasti akan mengarah ke sesuatu. Pikiran-pikiran melintas di benak Audrey, tetapi tiba-tiba ia menyadari bahwa ia tidak bisa mendapatkannya meskipun ia menemukan petunjuk tentang formulanya. Ini karena dia akan mengalami krisis keuangan selama beberapa bulan ke depan dan hampir tidak dapat bertahan. Harga formula sekuens 7 sekitar 800 pound, jadi kalau aku berhemat, seharusnya aku bisa menghasilkan sebanyak itu. Ini sudah bulan Oktober, hampir tahun baru. Aku akan dewasa nanti, dan aku akan punya kebebasan untuk mengelola lebih banyak uangku. Atau haruskah aku menggunakan pengetahuan yang diajarkan Tuan Bodoh untuk berdagang? Aku penasaran bagaimana sikap dia terhadap perilaku seperti ini. Pikiran Audrey perlahan menghilang. Dia memutuskan untuk menunggu sampai ada harapan untuk formula itu sebelum dia bertanya pada Tuan Bodoh. Segmen transaksi berakhir.
Klein awalnya ingin menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk menukarkan benda mistis tanpa banyak efek negatif. Tetapi setelah merasakan betapa ketatnya The Hangman, ia tahu bahwa pihak lain akan membayar mahal untuk kedua bahan Beyonder tersebut. Kemungkinan besar ia tidak memiliki aset tambahan, jadi ia hanya bisa menyerah dengan penyesalan. Begitu segmen pertukaran bebas dimulai, Alger berinisiatif menyebutkan, kapal dan awak Laksamana muda Hurricane Kilangos ditaklukkan, sehingga muncullah Laksamana bajak laut baru. Lord of the Mysteries. Bab 292, Pertukaran Berita. Audrey tertarik pada Laksamana bajak laut itu dan bertanya, siapa namanya? Apa jabatannya saat ini? Belum ada berita terkait di Backlund. Alger mengangguk perlahan. Dia seorang wanita dan dulunya bajak laut terkenal. Kau pasti pernah dengar tentang Tracy, si gadis berpenyakit, kan? Tidak, aku tidak tahu banyak tentang hal-hal seperti itu. Audrey menggelengkan kepalanya dengan jujur. Aku juga. Sambil duduk di ujung meja, Klein menambahkan dalam hati. Alger terdiam selama 2 detik, dan tanpa membuang waktu menjelaskan, ia berkata, singkatnya, dia menaklukkan awak Kilangos bulan lalu. Dia membuktikan dengan tindakan nyata bahwa dia memiliki kekuatan seorang Laksamana bajak laut. Dia mengubah nama kapal Kilangos menjadi Black Death dan menyebut dirinya Laksamana muda Ailman. Di masa lalu, dia bertindak secara independen dan merupakan seseorang yang ahli dalam kutukan, api hitam, dan es. Musuh-musuhnya selalu menderita berbagai macam penyakit mendadak. Saat ini, tidak ada yang tahu jalur mana yang dia ikuti, tetapi mereka yakin dia berada di urutan 5. Audrey mendengarkan dengan penuh minat. Ia mengedipkan mata dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Hangman, bisakah Anda memperkenalkan keempat Raja Bajak Laut dan 6 Laksamana Bajak Laut lainnya secara detail? Saya hanya pernah mendengar nama dan gelar mereka. Tetapi saya tidak tahu kekuatan Beyonder apa yang mereka miliki. Alger melihat sekeliling dan melihat The Sun dan The World menunjukkan tanda-tanda perhatian. Ia mengangguk kecil dan berkata, itu bukan masalah. Raja bajak laut terkuat adalah Raja 5 Lautan, Nas. Ia mengaku sebagai keturunan Kekaisaran Solomon dari zaman keempat. Ia bukan hanya seorang Beyonder urutan tinggi, tetapi juga memiliki kapal hantu mengerikan, Kaisar Kegelapan, peninggalan kekaisaran. Ia mahir menggunakan ketertiban. Ia dapat menarik musuhnya ke dalam pertempuran di wilayah yang paling ia kuasai dan menciptakan efek-efek yang memukau. Dia juga bajak laut tertua di dunia. Konon usianya lebih dari 100 tahun dan dia telah aktif di 5 lautan sejak era Rosel. Tidak ada yang tahu persis berapa usianya. Tentu saja, dibandingkan dengan Raja Bajak Laut lainnya, ada banyak informasi tentangnya. Sedangkan untuk pemilik Dawn, yang kita tahu hanyalah dia wanita cantik. Dulunya dia seorang warlock dan sekarang seorang demigod. Dia menyebut dirinya Ratu Misteri. Setelah memperkenalkan 4 raja, Alger mengganti topik pembicaraan ke 6 Laksamana bajak laut yang tersisa. Pemilik tulip hitam, Lutwell, dulunya adalah bawahan Raja 5 Lautan. Kemudian, ia menjadi independen dan menyebut dirinya Laksamana Neraka. Konon, ia telah menjalin hubungan tertentu dengan keuskupan Numinous. Ia adalah seorang medium yang kuat dan dapat mengendalikan segala macam makhluk di dunia roh. Ia menakutkan dan aneh. Konon, ia memiliki cincin peninggalan dari kematian zaman kuno. Laksamana bintang Ketelia dulunya pengikut Ratu Misteri, tetapi mereka telah lama berselisih.
Menurut rumor, alasannya adalah karena ia bergabung dengan organisasi rahasia tertentu yang membuat Ratu Misteri marah. Dan menurut informasi yang ku tahu, organisasi rahasia ini adalah Ordo Pertapa Musa. Ordo Pertapa Musa, jalur pembongkar misteri, sang bijak tersembunyi. Klein tiba-tiba teringat pada hilangnya kendali Neil tua dan dewa jahat yang akan membisikkan godaan ke telinga para pesilat urutan rendah dari urutan yang sama. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui berita mengenai tarekat Pertapa Musa melalui kenyataan, bukan dari buku. Kemudian, Alger memperkenalkan Laksamana Darah Senor, yang diduga bukan manusia. Laksamana muda Deep Sea Howell Konstantin, yang memiliki garis keturunan yang sebagian berasal dari monster laut, Laksamana muda Ichebek Edwina Edwards, dan Laksamana muda Das Bulatov Iwan. Terima kasih banyak sudah berbagi. Aku mulai merindukan laut, kata Audrey, penuh kerinduan. Aku tidak tahu kapan aku bisa benar-benar bepergian. Tidak, Nona Justice. Ini sama sekali tidak seindah yang Anda bayangkan. Dari sudut pandang saya, ini adalah perpaduan darah, kekacauan, pembunuhan, hasrat, dan kengerian. Alger dengan tenang meredam antusiasmenya. Audrey mengangguk dan mengganti topik. Telah terjadi 11 pembunuhan berantai di Beklun baru-baru ini, tetapi salah satunya terbukti merupakan kejahatan tiruan. Pembunuhan berantai ini ditujukan kepada perempuan yang dulunya gadis jalanan tetapi kini bekerja di profesi normal. Pembunuh membedah perut mereka dan mengeluarkan semua organ dalam mereka. Kedengarannya seperti ada hubungannya dengan pemujaan setan. Apakah itu dilakukan oleh seseorang dari sekte pengudusan darah? Alger langsung menebak. Entahlah, pembunuhnya belum ditemukan. Audrey berhasrat menjadi detektif, mengajak Susi dan menangkap pembunuh terkutuk itu. Pada saat ini, Derek berkata dengan linglung, aku tahu tentang ritual semacam itu. Dia tahu, benar. Sebelum bencana, terutama selama zaman kedua, para iblis aktif di dunia nyata tempat mereka tinggal di bumi. Mereka menjadi sasaran kebencian bagi raksasa dan naga. Wajar bagi kota Perak untuk memiliki catatan yang relevan. Sejarah mereka belum diutak-atik, juga tidak ada yang kosong selama beberapa generasi. Klein menatap Desun dengan saksama, menunggunya berkata lebih lanjut. Kau tahu tentang ini? Tanya Audrey dengan gembira. Derek mengangguk. Itu disebutkan dalam studi iblis kita. Itu cukup kuno. Para iblis menggunakannya sebagai ritual untuk melengkapi kemajuan mereka, biasanya digunakan saat maju dari urutan 6 ke urutan 5. Ini bukan upacara untuk menyenangkan iblis, tapi upacara agar iblis membantu mereka maju. Tanya Audrey heran. Derek menjawab dengan sangat serius, benar. Urutan 6 jalur abis disebut iblis. Ini juga asal-usul nama ras itu. Jalur abis, sebelum bencana, jalur iblis disebut jalur abis, dan iblis hanyalah nama urutan 6. Mungkinkah urutan 0 adalah abis? Sekali lagi, Klein menemukan nilai matahari. Banyak pengetahuan dan misteri yang hilang di sepanjang sungai sejarah, tetapi kota Perak masih memilikinya. Begitukah? Audrey mengangguk samar. Tuan Sun, apakah Anda tahu detail sebenarnya dari ritual itu? Derek mengangguk dan berkata, syarat minimumnya 13 dan tertingginya 49. Semakin lengkap ritualnya, semakin tinggi peluang untuk maju. Antara dua pembunuhan, harus ada jeda minimal 3 hari. Kalau tidak, akan mudah kehilangan kendali, tetapi jeda tersebut juga tidak akan melebihi 9 hari. Itu akan menyebabkan ritualnya diatur ulang. Setiap kali pembunuhan terjadi dan setelah setiap ritual parsial, iblis akan memakan organ-organ korban.
Sejak saat itu, ia akan berada dalam kondisi yang kejam dan haus darah, ingin mencelakai orang lain sampai keinginannya terpuaskan kembali. Itu benar-benar menakutkan. Audrey mendesah dari lubuk hatinya, merasa bahwa dia bahkan tidak sanggup membayangkannya. Klein duduk di tengah kabut abu-abu tebal, mendengarkan dan mengingat dengan tenang. Setelah membahas kasus pembunuh berantai, Audrey menatap Alger dan mengatur kata-katanya. Tuan manusia gantung, ada sesuatu yang membuatku penasaran. Saya telah menghadiri beberapa pertemuan Beyonder dan mendapati bahwa sangat sedikit orang yang menjual formula ramuan. Kalaupun ada, transaksinya akan sangat sulit ditutup. Mengapa demikian? Alger terkekeh dan berkata, itu karena formula ramuan mudah dipalsukan, dan pertemuan Beyonder relatif tersembunyi dan tidak terlalu mengikat. Karena itu, tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawa mereka. Apa kau akan menyiapkan 2 set bahan Beyonder dan melakukan eksperimen dengan hewan terlebih dahulu? Harganya terlalu tinggi. Audrey tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Lagi pula, itu bukan satu-satunya biaya tambahan. Hewan bisa lebih mudah kehilangan kendali daripada manusia setelah meminum ramuan. Kau harus menyewa beberapa Beyonder untuk melindungimu agar kau tidak mati selama eksperimen. Jadi, bagi kebanyakan Beyonder, bahkan jika sebuah formula muncul, mereka tidak akan berani membelinya, tambah Alger. Audrey merasa semakin bersalah. Alger tidak menyadari reaksinya dan melanjutkan, oleh karena itu, kecuali tuan rumah atau salah satu anggota pertemuan memiliki kemampuan untuk menilai keaslian formula ramuan dan telah mendapatkan kepercayaan sebagian besar anggota. Sulit bagi pertukaran formula untuk berhasil. Baiklah, tuan tua mata kebijaksanaan bisa. Tuan A adalah seorang gembala, jadi dia seharusnya mampu. Klein bersandar di kursinya dan menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri dalam diam. Sebuah pikiran terlintas di benak Audrey ketika dia bertanya, tidak bisakah itu dilakukan dengan bersumpah? Yang mulia, ini pertemuan bawah tanah. Apakah menurut Anda pantas untuk bersumpah atas nama salah satu dari 7 dewa ortodoks? Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan sumpah. Diperlukan ritual yang sesuai. Alger terkekeh. Sedangkan untuk dewa-dewa jahat atau iblis lainnya dan eksistensi misterius seperti Sage tersembunyi dan pencipta sejati, kecuali Anda penganut mereka. Siapa yang berani bersumpah atas nama mereka? Bukankah mereka sama saja dengan mendambakan kematian bagi diri mereka sendiri? Pada titik ini, dia mendesah. Selain itu, tanpa mereka mengetahui metode kerjanya, ramuan mudah menyebabkan hilangnya kendali, dengan mudah mengubah orang menjadi monster. Terlebih lagi, bahan-bahan yang dibutuhkan sulit diperoleh dan agak mahal. Oleh karena itu, selama ketujuh gereja tidak mengizinkan perdagangan semacam itu diakui secara resmi. Mereka tidak perlu sengaja mengendalikan penyebaran formula ramuan secara luas, apalagi membicarakan tentang kemajuan. Jadi begitulah adanya, gumam Audrey pada dirinya sendiri, menjernihkan pertanyaan besar dalam benaknya. Tidak mengherankan, Klein tiba-tiba menyadari sesuatu. 7 dewa ortodoks? Derek sebenarnya ingin bertanya 7 dewa yang mana, tetapi akhirnya ia menahan diri. Ia berpikir sejenak dan berkata, kota Perak baru-baru ini mengadakan ekspedisi untuk menjelajahi jauh ke dalam kegelapan dan menemukan sebuah kuil yang setengah hancur. Patung yang disembah di dalamnya adalah seorang pria telanjang yang dipaku terbalik di kayu salib. Ada juga banyak noda darah di permukaannya. Tahukah kamu dewa yang mana itu? Inilah Sang Pencipta sejati. Tanah terkutuk para dewa ternyata punya kuil Sang Pencipta sejati. Berdasarkan apa yang dikatakan matahari,
sang pencipta sejati seharusnya tidak ada sebelum bencana. Kalau tidak, mustahil bagi kota perak untuk tidak mengenalinya. Klein menggunakan kemampuan badutnya untuk mengendalikan ekspresinya agar tidak terlihat terkejut. Justice, The Hangman, dan The World bertukar pandang, menggelengkan kepala, dan berkata serempak, "Kami tidak tahu." Tepat saat mereka selesai berbicara, mereka mendengar Tuan Bodoh dalam kabut abu-abu berkata dengan suara berat, "Itulah sang pencipta yang jatuh." Lord of the Mysteries bab 293, kekhawatiran Derek. Sang pencipta yang jatuh, Derek langsung mengerutkan kening. Penduduk kota perak selalu percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu, Tuhan yang menciptakan segalanya. Oleh karena itu, ketika mendengar nama yang mirip dengan kata jatuh yang menyertainya, ia mau tidak mau secara naluriah menolak dan merasa tidak nyaman dengan gagasan itu. Pencipta yang jatuh. Begitulah cara Tuan Bodoh menyapa pencipta sejati. Jadi, itulah gambaran dewa jahat ini. Tapi mengapa patung dan kuilnya muncul di dalam batas eksplorasi kota perak? Tempat itu diduga sebagai tanah terlantar para dewa. Atau mungkin, sebelum ditinggalkan para dewa, sudah ada kepercayaan akan pencipta sejati. Mungkinkah kediaman suci yang selalu dibicarakan Ordo Aurora adalah tanah terlantar para dewa? Banyak pemikiran muncul di benak Alger. Tetapi ia tidak dapat membuat penilaian yang akurat karena sejarah sebelum bencana telah lama berkembang menjadi mitos dan legenda. Hal itu tidak bisa begitu saja digambarkan sebagai informasi yang diselimuti kabut. Ia berpikir sejenak dan dengan sengaja berkata, "Kita punya nama lain untuk sang pencipta yang jatuh, yaitu sang pencipta sejati." Faksi yang percaya pada dia mengendalikan jalur Beyonder seperti pemohon rahasia, pendengar, dan pertapa bayangan. Urutan selanjutnya mencakup gembala yang Anda sebutkan sebelumnya. Gembala, Derek yang diam itu duduk tegak, matanya dipenuhi kengerian. Dia tidak asing dengan jalur Beyonder yang disebutkan oleh The Hangman, selain beberapa urutan yang dijelaskan dengan kata-kata serupa di kota perak. Misalnya, The Whisper dan Listener. Jadi patung aneh dan jahat itu melambangkan jalur pemohon rahasia. Penatua Lovia sudah menjadi seorang gembala. Dia makin lama makin bertingkah aneh. Derek tiba-tiba mulai khawatir tentang Penatua Dewan beranggotakan 6 orang yang baru saja naik pangkat dan keselamatan kota Silver. Dahulu, ketika mereka menjelajahi daerah sekitarnya, kota perak menemukan beberapa kota yang hancur total. Di tempat-tempat itu, hanya beberapa puing yang diukir dengan kata-kata yang membuktikan keberadaan peradaban semacam itu. Kata-kata ini semuanya merupakan variasi dari bahasa naga, bahasa Jotun, dan bahasa peri, dan sebagian besarnya secara berulang-ulang menggambarkan satu jenis keberadaan. Keberadaan itu disebut dewa jahat. Penduduk kota perak yang terlibat dalam ekspedisi menduga bahwa kota-kota itu dihancurkan oleh dewa-dewa jahat. Jadi, setelah mengetahui bahwa jalur Penatua Lovia kemungkinan besar dikendalikan oleh dewa jahat, bagaimana mungkin Derek tidak terkejut, khawatir, dan ketakutan? Dia kembali ke sikap pendiamnya, mengecewakan Audrey yang telah menunggu untuk mendengar lebih banyak cerita tentang kota perak. Setelah begitu banyak pertemuan, setelah pembelian intelijen ras naga, ketertarikannya terhadap kota perak semakin tumbuh. Reaksinya agak berbeda dari apa yang kuharapkan. Alger mengamati dengan tenang untuk beberapa saat, tetapi dia gagal memperoleh apapun darinya. Untuk sesaat, ia tak menemukan titik awal dalam percakapan. Dan jika ia bertanya langsung, ia menduga Desun akan meminta pembayaran, yang bukan tugas mudah baginya karena ia terbebani utang 2 bahan Beyonder.
Pada saat itulah mereka bersamaan mendengar suara meja diketuk pelan. Klein menyembunyikan kelelahannya dengan kabut abu-abu tebal dan berkata sambil terkekeh, "Mari kita akhiri pertemuan hari ini di sini. Kehendakmu adalah kehendak kami." Audrey segera berdiri dan membungkuk dengan rok ilusinya. Sang pria yang digantung, sang matahari, dan sang dunia pun membalas dengan kata-kata serupa. Klein melambaikan tangannya dan memutuskan sambungan, sambil diam-diam memperhatikan bayangan samar Miss Justice dan yang lainnya menghilang begitu saja. Lalu, ia membuat smurfnya, The World, menghilang. Lalu, ia mengambil lencana kecil yang ia peroleh dari Lanevus dan mengamatinya. "Kamu bisa bergabung kalau punya barang ini." Klein membaca kalimat di balik lencana itu, tapi menyadari bahwa isinya tidak berubah. Dia berpikir sejenak dan dengan hati-hati menyuntikkan spiritualitas ke dalamnya. Lapisan cahaya redup mekar dan dengan cepat mengembun menjadi seberkas cahaya yang keluar dari kabut abu-abu. Namun, hal itu terhalang oleh kabut abu-abu yang tak berujung. Berkas cahaya itu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi selembar perkamen kulit kambing ilusi seukuran telapak tangan. Di atasnya tertulis dalam bahasa Feysa kuno, tanggal 4 Januari tahun 1350, pukul 8 malam di Lembah Babur. Alat komunikasi sederhana di bidang mistisisme, alat itu mengirimkan pesan, meminta sinkronisasi, dan mendapatkan informasi waktu serta tempat pertemuan terbaru. Klein mengingat kembali pemandangan yang baru saja dilihatnya dan membuat penilaian awal tentang kegunaan lencana itu. 1350, itu tahun depan. Lembah Babur terletak di area sebelum Sungai Tusok memasuki Beklun. Waktunya tepat, tetapi lokasinya samar-samar. Lembah itu panjangnya hampir 100 km. Mungkin, lencana ini bisa digunakan sebagai alat penunjuk lokasi saat seseorang sampai di sana. Klein membolak-balik lencana itu dengan penuh minat, mencoba memahami simbol, mantra, dan karakteristik yang sesuai, untuk melihat apakah ia bisa menirunya sendiri. Sayangnya, karena ia bukan lagi bagian dari Night Talks, pengetahuannya tentang mistisisme masih setingkat sebelumnya. Ia tidak punya kesempatan untuk mengembangkannya lebih lanjut. Oleh karena itu, setelah mempelajarinya beberapa menit, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Mengenai frasa Anda dapat bergabung jika Anda memiliki barang ini, rencana Klein adalah untuk tidak mempertimbangkannya untuk saat ini. Kalau aku bisa menjadi tanpa wajah di akhir tahun ini, aku bisa pergi ke sana dengan menyamar. Kalau tidak, lupakan saja. Klein bergumam dalam hati, lalu mengalihkan perhatiannya ke masalah naik ke penyihir. Akar dan sari mistren yang sebenarnya kemungkinan besar sudah dikantongi oleh Desun. Kalau keberuntunganku tidak terlalu buruk, aku seharusnya bisa mendapatkan cairan tulang belakang Dark Panther Black Panther minggu ini. Sequence 7, sebuah mid sequence. Aku sudah bisa melihat dan menyentuhnya. Bagaimana seharusnya seorang penyihir bertindak? Sambil memikirkannya, Klein mulai mempertimbangkan beberapa hal spesifik. Berkat pengalamannya sebelum dan sesudah kematian serta kebangkitannya, ia langsung memahami esensi sejati clown. Oleh karena itu, selama kurang lebih sebulan ini, ia hanya perlu terus-menerus bertindak dalam kesehariannya untuk mencernanya secara bertahap. Ia tidak perlu membuat ringkasan lebih lanjut dan menyesuaikannya dengan masukan. Setelah membunuh Lanevus dan mencapai balas dendam pertamanya, ramuan clown telah sepenuhnya dicerna saat ia tertawa di tengah air mata. Ini berbeda dengan proses Klein pertama kali mencerna ramuan peramal. Proses ini dianggap kasus khusus, dan kini ia harus kembali ke situasi serupa dengan akting sang penyihir. Hakikat sejati penyihir, untuk menyamarkan ilusi dengan yang asli,
Menurut apa yang dikatakan Zaratul dalam buku harian Kaisar, meskipun fokus utama jalur ini bukanlah takdir, sebagian darinya tetaplah miliknya. Jadi, pasti ada sesuatu yang bersesuaian dengannya. Misalnya, mungkin takdir tampak dapat diubah sampai batas tertentu, tetapi pada akhirnya, semuanya ternyata hanyalah ilusi. Itu hanya trik sulap yang menipu. Klein menggosok pelipisnya, lalu membungkus sisa spiritualitasnya di sekeliling dirinya dan turun ke dalam kabut kelabu. Georgis Borough di apartemen 2 kamar tidur. Untungnya, aku sudah menyiapkan tempat lain seperti ini. Kalau tidak, aku bahkan tidak tahu harus bersembunyi di mana. Force menatap cermin dan menyingkirkan rambutnya yang tergerai. Benar sekali, jawab Sio lemah sambil berbaring di tempat tidur. Aku baru saja baca di koran kalau Lanevus sudah meninggal. Tapi masalah ini menyangkut keilahian, jadi tidak akan berakhir secepat ini. Kita harus sembunyi dulu. Tidak, kaulah yang akan sembunyi, bukan aku. Aku dokter klinis yang jujur, penulis buku terlaris. Force bercermin dan mulai merias wajahnya dengan riasan sederhana. Sio tak bisa membantah saat ia perlahan duduk dan berkata, untungnya aku cukup pintar dan kaya pengalaman. Ketika aku meminta seseorang untuk membuat laporan, aku tidak langsung mengatakan bahwa itu melibatkan keilahian sang pencipta sejati. Aku hanya menggambarkannya sebagai sesuatu yang tampaknya sangat berbahaya dan targetnya telah mengalami perubahan besar seperti sedang berdoa kepada dewa-dewa jahat. Kalau tidak, aku bahkan tak akan berani tinggal di Backlund. Terlibat dalam pertempuran tingkat tinggi sungguh merepotkan dan berbahaya. Aku tak ingin menerima misi Nona Audrey lagi. Benarkah? Tanya Force tanpa menoleh ke belakang. Sio terdiam beberapa detik dan berkata, sebenarnya, kita tidak perlu membahas tentang keilahian. Karena Nona Audrey bisa mengetahui hal ini dari pihaknya, Gereja Dewi pasti bisa melakukannya. Kemungkinan besar mereka sudah membunuh raksasa, kan? Saya tidak yakin, jawab Force tanpa basa-basi. Sio membeku, lalu menghela napas panjang dan perlahan. Force menghentikan kegiatannya, menoleh untuk menatapnya, dan berkata, misi ini pada dasarnya diselesaikan olehmu, jadi aku tidak akan membagi bayarannya denganmu. Totalnya 200 pound. Jadi dengan 70 pound yang kau tabung, bahkan setelah dikurangi biaya-biaya lainnya, kau seharusnya sudah hampir mendapatkan bahan Beyonder pertama untuk ramuan Serif. Tapi aku tidak akan bisa menerima 100 pound dari polisi secepat itu. Sio mengerucutkan bibirnya. Bukan berarti polisi tidak mau memberikan uang hadiah, tetapi ia tidak bisa menerimanya secara langsung. Ia harus melalui teman yang membantunya memberikan petunjuk. Dialah penerima hadiah resmi. Karena dia yakin masalah ini pasti akan menimbulkan keributan besar, dia tidak punya nyali untuk mencari temannya dalam waktu dekat. Soal apakah teman itu akan merebut hadiahnya, ia cukup yakin. Pihak lain telah membantu terlalu banyak pemburu hadiah yang mencurigakan sebelumnya. Menerima komisi boleh saja, tetapi jika ia berani langsung merebut semua uang hadiah, ia pasti sudah mati di gang gelap yang tak dikenal. Tapi pada akhirnya itu akan menjadi milikmu. Force terdiam selama 2 detik dan bertanya dengan serius, setelah kamu mengumpulkan cukup uang, maukah kamu menghubungi pria bertopeng itu dan bekerja untuknya agar kamu bisa membeli bahan-bahan yang dibutuhkan darinya? Tidak, kecuali aku tidak bisa mendapatkannya di tempat lain dan tidak ada harapan. Sio memberikan jawabannya, di Empress Borough, villa mewah milik Count Hall. Audrey masih mengenang pertemuan hari ini ketika dia tiba-tiba melihat pelayan pribadinya, Annie, datang sambil membawa selembar kertas. Nona, ini telegram Anda.
Annie tersenyum dan berkata, dari pantai timur Balam. Alfred, Audrey dengan senang hati menerimanya dan membacanya dengan saksama. Kakak tersayang, salamander pelangi yang kau minta telah tiba di pelabuhan Pritz tadi malam. Perintahku adalah mengantarkannya ke rumahmu di pinggiran kota. Sudah sampai tadi malam, nanti akan diantar ke rumahku paling cepat hari ini dan paling lambat besok. Audrey memiringkan kepalanya dan menatap Susie yang sedang asyik dengan camilannya. Sambil tersenyum tipis, ia berkata, Susie, hadiah yang kusiapkan untukmu hampir sampai. Guk, Susie menatap majikannya dengan bingung. Lord of the Mysteries bab 294, Laksamana Bintang. Dering, dering. Klein mengelilingi halaman belakang rumah Lepard beberapa kali dengan sepeda yang baru saja diselesaikan penemunya. Tidak buruk, sesuai dugaanku, tapi tidak perlu membuat bel yang berdiri sendiri. Pengendara sepeda tidak akan bisa melepaskan tangannya saat menghadapi situasi sulit. Kamu bisa menggabungkan bel dengan gagangnya. Ini akan membuatnya lebih mudah dan lebih memadai untuk situasi tertentu. Tangan kanan Klein mencengkeram rem erat-erat, memperlambat laju sepeda hingga berhenti. Sementara itu, ia meletakkan bel di tangan kirinya kembali ke tempat semula. Lepard berpikir sejenak. Ya, benar, saya hanya meniru bunyi bel kereta dan lupa bahwa ini moda transportasi yang benar-benar baru. Pada titik ini, dia menatap Klein yang turun dari sepeda dengan sangat akrab saat dia menaruhnya di rak. Anda memberi saya perasaan bahwa Anda pernah mengendarai alat transportasi sejenis sebelumnya, dan Anda mengendarainya dengan sangat baik. Saya yakin semua sepeda lain di pasaran memiliki banyak kekurangan dan sangat berbeda dari sepeda saya. Tuan, apakah Anda punya waktu untuk belajar lebih banyak tentang sistem berbagi sepeda? Sebagai seorang badut, saya seharusnya bisa mengendarai unicycle. Klein mengejek dalam diam sebelum tersenyum. Ini tidak ada hubungannya dengan pengalaman, kuncinya adalah keseimbangan dan latihan yang luar biasa. Ia segera mengganti topik. Tapi berdasarkan pengantar Anda tadi, biaya produksinya cukup tinggi, dan itu sangat bertentangan dengan segmen pasar produk kami. Anda harus segera menyusun rencana untuk mengurangi biaya. Dan Anda harus memahami bahwa para bangsawan, pembesar, dan orang-orang kelas atas lainnya pasti tidak akan memilih untuk mengendarai sepeda mereka sendiri. Itu akan memalukan, dan hal yang sama berlaku untuk kelas menengah dengan pendapatan tahunan 300 pound atau lebih. Target audiens kami adalah para pegawai, tukang pos, kaum bangsawan kelas pekerja, dan orang-orang yang berpenghasilan antara 70 hingga 300 pound setahun. Ini baru prototipe, ya, istilah yang diciptakan oleh Kaisar Rosel. Wajar jika harganya mahal. Jika industrialisasi selanjutnya berhasil, saya yakin menurunkan beratnya menjadi 6 pound tidak akan jadi masalah. Jika kita bisa menemukan bahan pengganti yang murah untuk karet alam, hasilnya akan lebih baik lagi. Itu komponen yang paling mahal, jawab Lepard sambil memikirkan masalah ini sejak lama. Sayangnya, belum ada minyak mentah yang ditemukan di dunia ini. Saya penasaran, apakah minyak itu benar-benar ada atau tidak? Bisakah tar batubara olahan menjadi pengganti dalam hal ini? Saya sama sekali tidak tahu tentang ini. Saya bukan mahasiswa profesi ini, juga bukan seorang safan. Klein berpikir sejenak dan berkata, jika biayanya bisa ditekan di bawah 4 pound, kita akan kaya. Mengenai bahan murah yang digunakan untuk menggantikan karet alam, Anda bisa membaca naskah Rosel. Mungkin dia punya beberapa ide. Ya, kata Lepard sebelum tiba-tiba menambahkan, ngomong-ngomong, aku baru ingat kalau akan ada pameran peringatan Kaisar Rosel di Museum Kerajaan minggu depan.
Pameran ini diselenggarakan oleh Gereja Dewa Uap dan Mesin. Kabarnya, akan ada cetak biru asli penemuan Kaisar Rosel dan berbagai macam relik. Cetak biru penemuan asli dan segala macam peninggalannya. Jantung Klein berdebar kencang dan ia menekan, kapan tepatnya? Aku sangat tertarik. Dari Selasa depan hingga Jumat depan, setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 6 sore. Meskipun Kaisar Rosel pernah menjadi musuh kerajaan, daya tarik kehidupan legendarisnya tidak memudar karenanya. Saya akan meluangkan waktu dari jadwal saya untuk mengunjungi pameran. Klein merogoh dompetnya yang penuh dan mengeluarkan 2 lembar uang kertas 10 pound dan 2 lembar uang kertas 5 pound. Ini pembayaran kedua. Gunakan untuk mempelajari cara menghemat biaya dan membuat aplikasi yang paling sempurna di kantor paten. Jika Anda tidak punya pengacara, saya bisa memperkenalkannya, dan 20 pound terakhir akan diberikan kepada Anda minggu depan untuk mencari investor baru dan menyelesaikan industrialisasi produk. Tentu saja, saya juga akan membantu Anda menghubungi orang-orang yang berminat. Ia tidak pernah berpikir untuk memonopoli keuntungan dari sebuah sepeda. Pertama, ia kekurangan dana untuk produksi massal, dan kedua, ia yakin bahwa ia tidak memiliki koneksi sosial yang dibutuhkan untuk industrialisasi, promosi, dan penjualan. Ia hampir tidak mampu melakukannya sendiri atau mempekerjakan orang untuk melakukannya. Itu adalah pekerjaan yang berat dan tidak ada jaminan keberhasilan. Bahkan ada kemungkinan ia merugi. Dalam hal itu, akan lebih baik untuk mendatangkan investor baru dengan sumber daya dan saluran yang relevan, dan membiarkan para profesional menangani pekerjaan profesional tersebut. Yang lebih penting, ia kemudian akan memiliki kesempatan untuk mencairkan sejumlah saham di muka, mengumpulkan sumber daya dan uang tunai yang ia butuhkan untuk maju ke faceless. Ia ingin menghindari situasi di mana ia menemukan bahan-bahan tersebut tetapi tidak memiliki uang untuk membelinya. Lagi pula, aku tidak berniat menjadi taipan sepeda. Identitasku sensitif. Aku harus menjauhi hal-hal yang mungkin menarik perhatian masyarakat sebelum aku menjadi tanpa wajah. Aku bertindak sebagai pesulap, bukan pengusaha atau pemilik pabrik. Klein mendesah dalam hati. Saya kenal beberapa pengacara, gumam Lepard dan menerima putaran kedua dana investasi. Kenapa kamu tidak pergi ke bank dan mengajukan pinjaman? Setelah patennya selesai, saya yakin ada bank yang mau meminjamkan uang kepada kita, seperti Backlund Bank atau Farfad Bank. Kami tidak hanya mendatangkan investor, tetapi juga saluran, koneksi, dan keterampilan yang Anda mengerti. Klein menjelaskan sambil tersenyum. Ia kemudian mengenakan topinya dan berkata, setelah Anda mengajukan paten, kirimkan surat kepada saya. Anda tahu alamat saya. Di Laut Sonia berdiri sebuah pulau dengan gunung berapi yang sudah punah. Satu persatu, kapal-kapal dengan tiang dan layar mendekati pantai, memenuhi dermaga yang cukup besar. Suara para bajak laut yang bernyanyi, berteriak, tertawa, mengumpat, dan bersorak memenuhi udara, mengubah tempat itu menjadi lautan pesta pora. Pria yang digantung, Alger Wilson, turun dari Blue Avenger dan memanjat tebing tak jauh dari sana dan menyaksikan semua ini dalam diam. Kecuali 4 raja dan 7 laksamana bajak laut, para bajak laut lainnya baru menerima berita kejadian tersebut seminggu yang lalu. Kebanyakan dari mereka tidak akan bisa tiba tepat waktu karena hal ini akan mencegah angkatan laut dari berbagai negara dan para Beyonder yang kuat dari berbagai gereja untuk melancarkan serangan. Alger memperhatikan para bajak laut membawa ember-ember bir tanpa memperhatikan mereka. Ia tahu kerajaan Lon sudah memiliki generasi baru kapal perang berlapis besi, tetapi ia tidak khawatir bertemu satu pun di sini.
Pasalnya, baru 4 bulan berlalu, dan armada tak terkalahkan yang diiklankan masih membutuhkan lebih banyak kapal perang berlapis besi, berbagai jenis kapal pendukung, serta waktu untuk melatih perwira, pelaut, dan penembak. Mustahil mereka bisa membentuk pasukan tempur tanpa waktu 1 tahun. Bahkan saat pikiran Alger melayang, para bajak laut di kapal dan dermaga tiba-tiba berteriak ketakutan. Beberapa berlari jauh ke dalam pulau, beberapa buru-buru mengarahkan kapal mereka menjauh dari dermaga, seolah-olah mereka sedang melarikan diri dari setan dan wabah. Hanya dalam hitungan menit, suasana ramai sebelumnya berubah menjadi kekacauan dan keheningan. Alger menoleh ke arah laut dan melihat sebuah kapal dicat hitam dengan bendera putih besar bergambar tengkorak tergantung di tiangnya. Tengkoraknya hitam pekat, dan rongga matanya terbakar dengan api biru seperti hantu. "Kematian hitam," bisik Alger. Dia mengerti mengapa para bajak laut itu melarikan diri. Dimanapun Laksamana muda Ailman Tracy lewat, dia akan meninggalkan jejak orang-orang yang jatuh sakit tanpa alasan. Maut hitam mendekati pantai secara perlahan ketika sesosok yang mengenakan kemeja linen putih dan mantel merah tua muncul di haluan kapal. Sosok itu adalah seorang wanita yang cantik jelita, dan dia juga memancarkan aura heroik. Rambut hitamnya yang indah disanggul tinggi, dan kepalanya dililit syal putih. Ia mengenakan celana krem dan bertubuh tinggi ramping, dan keanggunannya tak terelakkan. Yang paling menarik perhatian adalah alis wanita yang panjang dan lurus serta mata birunya yang tajam dan cerah. Saat dia melihat sekelilingnya, matanya sesekali kehilangan fokus, membuatnya tampak linglung dan sangat memikat. Seorang penyair pengembara yang telah membaur dengan para bajak laut tiba di tepi tebing pada suatu titik. Ia mulai membaca, dia akan selalu menjadi seorang gadis. Dia memang membawa penyakit. Oh, aku sakit, pikiranku penuh dengannya. Sejumlah bajak laut yang tadinya pergi, berkumpul lagi sambil menatap Ailman Maiden Tracy dengan terpesona. Alger menahan perasaan jijiknya saat dia melirik para bajak laut dan mengejek dalam hati. Benar-benar sekelompok orang tanpa masa depan atau tekad. Yang mereka tahu hanyalah bersembunyi beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang mereka tergoda oleh kecantikannya. Meskipun Ailman Maiden memang sangat cantik, kecantikannya tidak sampai membuat mereka bertindak seperti ini. Oh, kekuatan Beyonder yang berhubungan dengan daya pikat. Saat pikirannya berputar, Laksamana muda Ailman Tracy meninggalkan Black Death dan mulai berjalan menuju istana hitam jauh di dalam pulau. Pada saat itu, sebuah perahu layar besar muncul di laut. Benderanya menggambarkan mata tanpa bulu mata dengan 10 bintang mengelilinginya. Laksamana bintang Ketelia. Alger mengangguk lembut dan bergumam dalam hati. Karena Black Death dan kapal-kapal lainnya sudah berlabuh di dermaga, kapal besar itu tidak mendekati pantai. Sebaliknya, ia berputar ke tebing yang terlindung dan berlabuh. Tak lama kemudian, langit yang suram tiba-tiba menjadi terang, dan serpihan cahaya bintang berhamburan turun, mengembun di udara. Membentuk jembatan panjang transparan yang menghubungkan perahu layar raksasa ke istana. Seorang wanita melangkah ke jembatan panjang dan mulai berjalan di udara. Ia mengenakan jubah hitam klasik dengan berbagai simbol dan karakteristik magis terukir di atasnya. Yang paling jelas adalah mata misterius tanpa bulu mata. Di pinggang wanita ini tergantung sebuah bola langit dan tongkat kerajaan pendek. Ia menyerupai penyihir kuat yang aktif di zaman keempat menurut cerita rakyat. Alger mendongak dan sedikit mengernyit sambil bergumam bingung, bola langit itu tampak familiar. Rasanya seperti botol kaca aneh yang kumiliki sebelumnya,
yang tak ku ketahui cara penggunaannya. Akhirnya pecah setelah Tuan Bodoh menarikku ke gathering. Di pinggiran Empress Borough, Audrey memimpin para pelayannya dan anjing Golden Retriever besar, Susie, ke rumahnya sendiri. "Nona, kiriman dari pelabuhan Enmat sudah dekat," kata kepala pelayan yang bertanggung jawab atas rumah besar itu dengan nada hormat. "Baiklah." Audrey mengangguk ringan dan berkata setengah bercanda kepada anjing Golden Retriever besar di sampingnya, "Susie, ini hadiahmu." Saat mereka berbicara, mereka berbelok di sudut dan melihat apa yang disebut hadiah. Kadal raksasa itu berubah warna kulitnya tergantung arah cahaya yang mengenainya. Panjangnya 3 meter, dan tingginya mencapai lutut Audrey, bahkan saat ia berbaring di tanah. Mereka adalah 2 makhluk raksasa, cukup besar untuk menakuti seorang anak. Guk, ia menoleh ke arah majikannya dan mendapati ekspresinya persis sama dengan dirinya. Rupanya, ia tak menyangka hadiahnya akan semewah itu. Lord of the Mysteries bab 295, semua bahan terkumpul. Audrey selalu memiliki pemahaman bawah sadar bahwa salamander pelangi sama dengan kelenjar pituitari. Salamander pelangi sama dengan seukuran telapak tangan. Baginya, itu akan menjadi sesuatu yang lembut beralur, bahan beyonder yang terus berubah warna. Jadi, apa hubungannya dengan raksasa sepanjang 3 meter di depannya? Sesaat ia bingung. Tetapi ketika mendengar teriakan Susie, ia tersadar. Ia berpura-pura puas dengan hasilnya dan berkata kepada kepala pelayan, "Inilah spesimen hewan yang saya butuhkan." Ternyata sedikit lebih besar dari yang kukira, hanya sedikit. Bawa para pelayan dan pindahkan mereka ke gudang. Aku akan mempelajarinya saat aku senggang. "Baik, Nona." Kemudian, sang kepala pelayan segera memberi instruksi kepada para pelayan laki-laki di dekatnya yang diam-diam memperhatikan majikan mereka. Audrey melihat sekeliling dan, tanpa sepatah kata pun, membawa Susie ke ruang kerja di Manor. Dengan alasan harus fokus menulis surat balasan untuk kakaknya, ia menyuruh semua pelayan yang dibawanya tetap di luar. Setelah pembedahan selesai, akan ada 2 set kelenjar pituitari salamander pelangi. Sebagiannya dapat digunakan untuk menukar kelinci Farsman, secukupnya untuk meramu sebotol ramuan telepati. Audrey perlahan pulih dari keterkejutan dan kebingungannya saat ia mulai memikirkan kemajuan Susie. Pada saat itu, dia memikirkan suatu masalah serius. Dia tidak tahu apakah Susie telah mencerna ramuan itu atau tidak. Kalau belum dicerna sempurna, mengonsumsi ramuan telepati akan mudah membuatnya kehilangan kendali. Dia bukan manusia biasa yang bisa menahannya. Tunggu, bagaimana dia bisa menahannya pertama kali? Lagi pula, kecerdasannya saat ini setara dengan anak 10 tahun. Dia sudah belajar kata-kata dalam bahasa Lon, dan dia bilang ingin membaca koran dan majalah, juga buku. Audrey terdiam beberapa detik. Dia melirik anjing Golden Retriever besar yang kebingungan di sampingnya. "Susie, apakah ramuannya sudah kamu cerna sepenuhnya?" "Intisari," Susie menjawab dengan artikulasi yang jelas, mengungkapkan kebingungannya. Audrey telah memberitahunya bahwa apa yang telah diminumnya adalah ramuan, dan dia telah memperingatkannya untuk tidak memberitahu siapapun. Dan tidak memberitahu hewan cerdas manapun yang dapat menggonggong atau mengeong. Audrey menganggukkan kepalanya perlahan dan berat. Rasanya sangat aneh dan unik. Rasanya seperti sesuatu yang ilusif di dalam tubuhmu hancur dan menyatu dengan pikiranmu. Kau akan samar-samar melihat bintang-bintang ilusif satu demi satu, dan kau akan menjadi salah satunya. Bintang-bintang ini akan saling tarik-menarik dalam upaya untuk menyatu menjadi satu. Susie mendengarkan semuanya dengan tenang,
lalu menjawab dengan suara ringan dan tegas, "Kalau begitu aku seharusnya sudah mencernanya sepenuhnya. Aku pernah merasakan hal yang sama sebelumnya." Susi sudah mencerna ramuan spektator sepenuhnya, tetapi tidak ada yang mengajarinya metode akting. Paling-paling, aku hanya sesekali mengingatkannya untuk lebih banyak mengamati dan tetap tenang. Audrey bertanya dengan heran, "Kapan kamu mencernanya? Bulan lalu, atau mungkin lebih awal lagi?" Susi berusaha sekuat tenaga mengingat kapan. Melihat ekspresi majikannya semakin aneh, ia buru-buru mengibaskan ekornya dan dengan malu-malu menambahkan, "Aku tidak ingat. Aku hanya seekor anjing. Aku tidak akan sengaja mengingat hal-hal seperti itu. Hanya seekor anjing. Tapi kau hanya sedikit lebih lambat mencerna daripada aku. Jangan bilang kalau saat aku berinteraksi dengan Beyonder lain, aku akan bilang kalau soal mencerna ramuan, aku sedikit lebih baik daripada anjing." "Pui, Audrey, apa yang kau pikirkan?" Audrey mempertahankan senyum elegannya dan memuji dengan sopan, "Bagus sekali. Maksudku, dalam hal mencerna ramuan ini, kau melakukannya dengan sangat baik." Sekembalinya dari tempat lepar, Klein tidur siang dengan santai. Namun tak lama kemudian ia terbangun oleh teriakan-teriakan yang samar dan membingungkan. "Laki-laki, apakah Tuan Gantung atau Matahari Kecil? Apakah salah satu bahan utama terakhir untuk ramuanku sudah siap?" Klein dengan hati-hati mencoba mengenali siapa selama beberapa detik dan segera melupakan amarahnya karena terbangun. Ia segera bangkit, mengambil 4 langkah berlawanan arah jarum jam, dan pergi di atas kabut kelabu. Ia memperhatikan bahwa bintang merah tua yang melambangkan pria yang digantung itu menyusut dan mengembang. Karena itu, ia mengulurkan tangannya, menyebarkan spiritualitasnya sebelum menyentuhnya. Setelah nama kehormatan si bodoh, si pria gantung berdoa, "Aku sudah mengumpulkan cairan tulang belakang macan kumbang hitam berpola gelap dan kristal sumsum mata air peri. Izinkan aku mengadakan ritual pengorbanan dan meminta bantuanmu untuk menyerahkannya kepada Tuan Dunia." "Cepat sekali," si pria gantung bilang, "akan ada acara besar di antara para bajak laut sebentar lagi." "Sepertinya tidak akan lama lagi, tapi sekarang." Dia selalu menahan diri saat bicara, tak pernah sepenuhnya mengatakan yang sebenarnya. Klein mengangguk tak jelas dan berkata, "Tentu." Setelah ritual pengorbanan sederhana, Alger menahan keinginannya untuk bertanya kepada Tuan Bodoh apakah bola langit di tubuh Laksamana Bintang Ketelia ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, Klein telah melupakannya dan mengagumi 2 bahan Beyonder di permukaan meja perunggu panjang. Cairan tulang belakang macan hitam berpola gelap tampak seperti cairan bening, tetapi jika diperhatikan dengan saksama, akan ditemukan bahwa kejernihannya juga terbagi dalam beberapa tingkat. Semakin rendah tingkat kejernihannya, semakin transparan tingkat-tingkat tersebut. Cairan ini sepenuhnya memuaskan seseorang dengan gangguan obsesif-kompulsif. Kristal sumsum mata air peri mirip dengan telur yang sudah pudar. Cangkangnya sangat tipis, dan sepertinya mudah pecah jika disentuh. Bahkan tanpa diguncang, suara desiran air di dalamnya masih bisa terdengar. "Seharusnya aku bisa mendapatkan 300 pound dan petunjuk formula. Penyihirku hanya kekurangan akar dan sari mistren yang sebenarnya. Aku penasaran kapan Little Sun akan menyelesaikan misinya." Klein menunggu dengan penuh harap. Sedangkan untuk bahan pelengkap lainnya, ia sudah membelinya di berbagai toko. Misalnya, droplet gem yang ingin ia beli dibeli dari toko perhiasan dan ia telah menggilingnya menjadi bubuk. 5 gram sama dengan sekitar 2,5 pound. The Sun, Derek tidak membuat Klein menunggu lama, dan pada Rabu malam,
Ia membisikkan doa kepada The Fool bahwa ia telah menyiapkan akar dan sari Mist Train yang sebenarnya dan memintanya untuk meneruskannya ke dunia. Akar sejati Mist Train berbentuk hati, berwarna coklat, seukuran telapak tangan, dan keriput. Kulitnya tampak seperti kulit orang tua, tetapi punggungnya sehalus dan seindah permata. Ia sedikit mengembang dan mengerut, seolah-olah memiliki vitalitas tertentu. Jusnya berwarna hijau muda dan berkilau, membuatnya tampak sangat lezat. Klein hanya memandangi mereka, merasa sedikit puas. Pada masa sekarang, Sequence 7 merupakan ambang batas seorang Mid-Sequence Beyonder. Ini berarti seorang Beyonder akhirnya bisa mengucapkan selamat tinggal pada kondisi di mana ia hanya sedikit lebih kuat daripada orang biasa dalam beberapa aspek. Mereka akan mampu menggunakan kekuatan Beyonder yang relatif melimpah. Phew, Klein menghela napas perlahan, kembali ke kamar tidurnya, dan mengumpulkan keberaniannya untuk membawa bahan-bahan Beyonder ke dunia nyata. Ia tidak menyiapkan peralatan tambahan apapun. Ia mencuci panci besi di dapur beberapa kali dan mulai meracik ramuan sesuai langkah-langkah penanganan bahan pelengkap sebelum menangani bahan utama. Dengan kemampuan badut dalam mengendalikan tubuhnya, ia dengan cepat menyelesaikan tahap pertama dan satu persatu. Ia memasukkan cairan tulang belakang macan hitam berpola gelap dan akar sejati tren kabut. Mendesis, dengan suara yang menggelegar, kabut putih pucat tiba-tiba naik dan ditarik paksa kembali ke dalam panci oleh suatu kekuatan yang tak terlihat. Ketika semuanya tenang, Klein segera menuangkan setiap tetes cairan ke dalam botol transparan yang telah disiapkannya. Cairan itu agak istimewa. Rasanya seperti kembang api yang terus-menerus dilepaskan dari dalamnya. Merah, jingga, kuning, hijau, dan warna-warna lainnya terus-menerus berhamburan, menghilang, lalu muncul kembali. Ini adalah ramuan penyihir. Klein menyelipkan koin senilai 1 pound di antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kirinya, menjentikkannya ke atas, dan membuka telapak tangannya untuk menangkapnya. Dia menggunakan ramalan untuk memastikan apakah ramuan yang diraciknya berhasil. Ayah, koin emas jatuh, potretnya menghadap ke atas, menunjukkan respons positif. Tanpa ragu-ragu, Klein menyimpan koin emasnya, mengambil ramuan itu, dan berjalan keluar dapur. Saat itu, langit sudah gelap. Lampu gas di ruangan itu belum dinyalakan, membuat sekelilingnya gelap gulita. Hanya cahaya di dekat jendela oril yang menciptakan suasana suram. Klein duduk di sofa dan mulai merenung untuk menenangkan hatinya yang gelisah dan menghilangkan semua emosinya sementara waktu dari tubuhnya. Setelah melakukan semua ini, dia mengangkat botol kaca, memiringkan kepalanya, dan meminum ramuan penyihir. Teguk, teguk, ramuan sedingin es itu masuk ke tenggorokannya, dan setiap saat, rasanya seperti gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya pecah. Seluruh tubuh Klein mengalami rangsangan ini, dan sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya, berkembang menjadi kembang api. Pembuluh darah di dahinya menonjol, dan kepalanya terasa seperti mau pecah. Namun, ini bukanlah situasi yang sulit bagi Klein. Ocehan mengerikan sebelum memasuki kabut kelabu dan raungan jahat sang pencipta sejati jauh lebih mengerikan. Hornachis, Phlegrea, Hornachis, Phlegrea, Hornachis, Phlegrea. Godaan halus itu kembali menggema. Kepala Klein mengembang dan mengerut berulang kali sebelum ia perlahan-lahan memulihkan pikirannya. Ia mulai secara sadar mengendalikan pikirannya, menguraikan cahaya bulat, dan perlahan memasuki kondisi kontemplasi. Setelah waktu yang tidak diketahui, penglihatannya pulih. Di saat yang sama, ia merasakan gatal di sekujur tubuhnya, dan yang paling parah adalah lengannya.
Klein menyingsingkan lengan bajunya dan terkejut melihat salah satu lengannya keriput, seperti orang berusia 100 tahun. Lengan lainnya telah kehilangan warnanya dan menjadi transparan. Ia bisa melihat pembuluh darah, otot, dan venanya secara langsung. Ini, mungkinkah aku hampir kehilangan kendali? Tidak, seharusnya tidak. Ini pasti pengaruh yang tersisa. Klein duduk di sofa dalam kegelapan, mencondongkan tubuh ke depan sambil mengamati anomali di lengannya dengan waspada, seolah-olah itu adalah tempat berkembang biaknya monster. Dan semua ini tidak ada hubungannya dengan Klein. Ia duduk diam di sofa dalam kegelapan, memperhatikan kulitnya yang keriput dan lengannya yang transparan perlahan pulih. 5 hingga 6 menit kemudian, Klein mendesah pelan saat semuanya akhirnya kembali normal. Untungnya tidak ada yang mengetuk pintu atau membunyikan bel. Aku baru memutuskan untuk maju setelah ramuan urutan 8 benar-benar tercerna. Dengan efek yang begitu dahsyat, akan sulit bagi para Beyonder yang mengandalkan waktu untuk menghabiskan ramuan itu. Sungguh sulit untuk melewati tahap ini. Tidak heran Kapten butuh waktu 9 tahun. Tidak heran Swain, mantan kapten pasukan penghukum wajib dan pemilik batangan naga jahat, tidak berani mengonsumsi ramuan urutan 7, pelaut. Setelah duduk diam selama lebih dari 10 detik, Klein perlahan berdiri. Pada saat itu, dia sudah menjadi seorang mid-sequence Beyonder. Pada saat itu, dia sudah menjadi seorang penyihir. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.